Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Hari ini sudah nggak terasa, nih sudah hari Sabtu ya, weekend. Tanggalnya tapi sudah agak menua ya. Tanggalnya sudah tanggal 21 Agustus 2021. Emangnya kenapa kalau tanggalnya udah menua? Ya mungkin udah menipis kondisi keuangannya. Sehingga segala aktivitas ini agak sedikit dikurangi begitu ya. Aktivitas jajan-jajannya maksudnya, bukan mobilitas loh ya, aktivitas jajannya gitu. Tapi nggak ada salahnya juga kalau misalnya untuk aktivitas jajannya ini memang agak dikurangi, karena mungkin juga menjaga kesehatan, sedikit diet gitu ya. Diet dompet. Baik, kita masuk di Digital Business Series. Nanti akan seperti biasanya bersama dengan Coach Muhammad Idham Azhari, praktisi dan Coach Digital Marketing dan juga Digital Startup ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menguasai lokal bisnis ya. Yang nanti akan kita sedikit singgung ini tentang local search ecosystem. Nah, apalagi ini ya, ini masih tentang berbicara soal lokal melokal. Jadi beberapa bahasan yang lalu ini memang saat ini lagi trennya itu local business gitu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menguasai pasar lokal agar bisnis kita menjadi berkembang lebih luas, begitu loh intinya. Dan sahabat, program ini juga disiarkan secara langsung melalui RGR Tulungagung, kemudian Ersal Nganjuk dan juga Praja Angkasa Trenggalek. Sahabat-sahabat yang ada di Tulungagung, Nganjuk dan Trenggalek ya, mudah-mudahan kabarnya juga masih dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, jaga kesehatan ya. Baik, langsung saja kita buka, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Iya, kalau minggu kemarin banyak yang naik sepeda, hari ini kok nggak terlalu banyak ya. Nggak tahu saya ini ya. Padahal kalau biasanya Sabtu Minggu itu lagi rame-ramenya gitu kan. Oke. Ya betul. Dan nyaris setiap hari ya. Nyaris setiap hari, benar. Setiap hari. Mungkin hari Sabtu Minggunya ini yang volumenya yang lebih ramai dibanding hari biasa. Oke. Coach, pagi hari ini kita seperti biasanya menemani sahabat-sahabat Suara Sidoarjo, juga sahabat-sahabat yang ada di Nganjuk, Tulungagung, dan juga Trenggalek, dan beberapa sahabat di wilayah Jawa Timur lainnya yang bisa menangkap tayangan kami adalah berbicara tentang bisnis, digital business ya. Dan saat ini tentang local search ecosystem ya. Aduh, ini kalau untuk saya memang istilah-istilah baru apalagi gitu kan. Local search ecosystem. Ya, ini apa ini maksudnya ya Coach ya? Ini bisa langsung dipaparkan seperti apa ini? Monggo, silakan. Mas Ilham, sahabat, tadi Mas Ilham bicara lokal melokal. Ya, memang sekarang memang lagi tren ya lokal melokal. Nggak tahu ini tata bahasanya betul atau enggak ya Gus ya. Itu istilah Mas Ilham, lokal melokal. Udah lokal melagi gitu ya. Lagi. Artinya apa? Mas Ilham konsisten dan sahabat juga konsisten ya, insya Allah. Kemarin saya lihat di Instagram Tokopedia, Gojek ya. Jadi ada istilah di sana usaha lokal. Saya tidak tahu apakah baru itu keyword itu atau apa gitu. Jadi memang sahabat, saat ini tuh lokal itu begitu pentingnya gitu. Dibahas di semua platform media digital, baik sosmed maupun website yang akan kita bicarakan pagi ini sahabat. Judulnya bagaimana menguasai. Nah, ini menguasai lokal bisnis atau usaha lokal atau bisnis lokal itu ya. Saya pakai bahasa Inggris ya biar keren dikit masih lama. Sebenarnya istilah padanan bahasa Indonesia saya nggak ketemu ya. Apalagi ini panduan local search ecosystem kalau saya bahasa Indonesiain. Padanan yang agak mirip apa? Contohnya begini, local search ekosistem pencarian lokal. Nanti bingung kan? Iya betul. Begitu sahabat ya, kata-kata serapan terutama yang istilah-istilah teknologi. Saya kan background saya IT, teknologi. Dulu saya kuliah itu ada lucu ya, agak sedikit lucu sahabat.
ada dosen yang pakai kuliah di Malaysia gitu ya, pakai textbook Malaysia. Saya bingung gitu ya. Ada namanya, saya kan di teknik komputer ya, computer engineering, flip flop, pernah dengar sahabat flip flop itu lampu flip flop? Saya cenderung buat robot ya sahabat ya, teknik komputer ya, buat robot, AI gitu ya, berhubungan dengan teknologi. Flip flop apa? Saya lupa istilahnya. Jadi aneh gitu istilahnya. Akhirnya ya pakai bahasa Inggris, kita serap aja gitu kan. Dan kebanyakan juga kata-kata di bahasa Indonesia ini serapan dari bahasa asing ya. Contoh begini, almari itu bukan bahasa Indonesia, malahan dibilang bahasa apa ya? Bahasa Arab mungkin, bukan ya? Bahasa Arab ya, atau Portugis saya pernah dengar ya. Hikmah tuh nggak ada, hikmah tuh bahasa Arab. Hikmah tuh wisdom, bijaksana, nggak ada kan. Makanya di Pancasila 5 sila itu kan ada hikmah ya. Ada kata hikmah sana nggak bisa diganti kan. Banyak sekali ya kita serapan dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda juga banyak. Portugis, ya Belanda apalagi ya, verboden. Nah, verboden apa coba? Kan verboden kan tulisannya, verboden banyak ya. Sahabatnya itu kira-kira sedikit panduan juga buat sahabat gitu ya. Artinya begini, kalau saya terjemahin word by word, nanti malah rancu ya. Dan satu lagi sahabat, ini kan kata kunci saya mainin supaya nanti bisa dicari orang ya. Apalagi tujuan kita kan ya, Mas Ilham ya, tujuan kita itu bukan hanya untuk pendengarnya, pemirsanya hanya Indonesia. Mudah-mudahan juga orang luar negeri gitu ya. Karena agak berbeda nih ekosistem di Indonesia dan ekosistem di Thailand, mungkin di Malaysia, mereka perlu belajar juga gitu ya, dari kita, dan kita perlu belajar juga dari mereka gitu. Biar nanti mereka mencari di Radio Suara Sidoarjo. Oke sahabat, yang live-nya ini ada di ini ya sahabat ya, di LPPL Radio Suara Sidoarjo ya sahabat ya. Ketik aja langsung di search engine, judulnya mengapa local search. Tentunya search itu kata kunci ini hanya untuk Google, tapi sekarang banyak dipakai ya, banyak dipakai untuk media-media lainnya atau platform digital lainnya seperti media sosial, Instagram. Tapi search ini memang ini ya, pencarian pastinya kan di Google gitu ya. Kalau di Instagram orang nyari tuh jarang ya, nyari dapatnya hashtag gitu ya. Apalagi Facebook, jarang orang kalau lihat Facebook nyata iklan yang lewat gitu ya. Atau masuk ke grup Facebook, atau mungkin pencarian di Tokopedia, tapi istilahnya search itu bukan search ya. Search itu memang kata ini dipopulerkan oleh Google gitu ya. Makanya pagi ini saya bahas tentunya Google karena pasarnya masih besar. Tapi untuk lokal bisnis bukan hanya Google sahabat. Google ini baseline-nya boleh Google, tapi di ujung-ujungnya diikuti oleh media sosial lainnya. Karena pengaruh dari sinyal sosial lah, social share seperti Facebook, Twitter, LinkedIn itu berperan juga sahabat. Oke, nanti ada slide juga, slide yang minggu kemarin ada sedikit tambahan karena saya akan bahasnya bagaimana cara menguasai ini, Mas Ilham sahabat. Salah satunya saya kasih contekan dulu sebelum kita ke slide ya. NAP ya, kalau sahabat pernah dengar NAP itu ya, NAP itu name, address, phone ya. Jadi suatu bisnis lokal itu harus ada nama bisnis, pastinya address, alamat, dan telepon. Nah sekarang ditambah lagi W, Mas Ilham, W itu website. Oh iya. NAPW. NAPW berarti ya. Ya kalau kita nggak ada W-nya repot. Jadi bisnisnya benar-benar lokal banget kan, artinya benar-benar offline, makanya tambah W, artinya kita siap untuk terjun di online, nyemplung di kita siap online present ya, digital present. Pastinya kalau kita bicara lokal bisnis atau usaha lokal atau bisnis lokal, pastinya ada lokasi fisik gitu ya. Kan nggak mungkin kan orang mencari bisnis lokal melalui Tokopedia, melalui Gojek, misal dengan tombol near me-nya atau yang lainnya. Pastinya kan kita ngincer lokasi fisik ya, sepakat ya Mas Ilham ya. Kecuali misalnya Mas Ilham beli sesuatu di Jakarta, saya yakin Mas Ilham tuh cuekin aja tuh lokasi fisik, karena buang-buang waktu kan. Misalnya Mas Ilham di Sidoarjo cari bubur kacang hijau terdekat, pasti nyari dong. Oh ternyata di pasar di Sidoarjo, pasar apa ya namanya? Pasar tradisionalnya. Larangan gitu ada. Ya? Sorry, pasar apa? Pasar Larangan.
Pasar Larangan. Iya, itu Sidoarjo. Oh, bubur kacang hijaunya ada di depan Pasar Larangan, tercantum tuh di Google Maps. Nah, akhirnya Mas Ilham ke sana kan karena jaraknya dekat ya. Kalau Mas Ilham misalnya beli Ferrari, misalnya ternyata dealernya hanya di Jakarta, saya pikir Mas Ilham ini ya mengindahkan, maksudnya gini, pastinya cuek aja tuh masalah lokasi fisik karena terlalu jauh kan. Nah, makanya penting sahabat ya. Tapi begini sahabat, lokasi fisik maksudnya sahabat nggak perlu sewa ruko, perlu juga ya kalau sudah ada pemasukan pastinya perlu juga dong. Tujuannya buat kredibilitas gitu ya, bahwa kita serius ya. Yang penting rumah aja kita set, lokasi rumah kita gitu. Kalau kontrakan ya monggo kontrakan, kalau kos-kosan boleh juga. Atau misalnya dalam satu RW biasanya ada kantor sekretariat ya, RW ya, gitu ya. Ada ya. Dulu kan ada Karang Taruna ya, nggak tahu ya sekarang masih ada nggak ya? Masih Ilham di rumahnya? Ada, masih ada kalau Karang Taruna, Coach. Kalau di Jakarta udah nggak aktif. Oh nggak ada. Tapi ada, cuman nggak aktif gitu ya? Iya. Cuman sekarang di Jakarta ya banyak sekali didirikan kantor sekretariat RW. Saya sering mampir juga tuh. Jadi hanya ya ukurannya berapa ya, sekitar kecil ya, nggak terlalu gede-gede amat ya, tapi cukup aktif ya di Jakarta ya. Kantor sekretariat RW misalnya gini, RW manggil saya, Pak ini Pak namanya PBB-nya diambil dong Pak, karena PBB sekarang online ya, diambil terus Pak ambil dong ininya, misalnya kemarin PBB terus apa lagi ya, karena yang ngurus RW kan, saya datang ke kantor sekretariat gitu ya, itu COVID kemarin tuh masih lama sahabat. Jadi penting ya, untuk di Jakarta kantor sekretariat bisa juga sahabat kalau misalnya rumah nggak mau di-set sebagai lokasi bisnis atau kontrakan atau kos-kosan gitu ya, ya monggo set di kantor sekretariat gitu ya, bisa bareng-bareng ya, satu lokasi bisa berbagai bisnis ya. Nah itu salah satunya pastinya punya name, address, phone, sekarang tambah website istilahnya NAP ya, sekarang NAPW. Tentunya yang konsisten di dalam local search ecosystem. Nanti saya akan coba saya share sebelah kiri dulu ya, ekosistemnya seperti apa sih Mas Idam? Pasti pertanyaannya kan, ekosistem pastinya semacam kumpulan ya, kumpulan. Coba ya saya lihat nih, coba saya peragakan ekosistem yang dilihat Mas Idam. Coba saya lihat di ekosistem di US ya, US. Ekosistem di US pasti di Jakarta beda, sahabat. Coba saya ini refresh dulu ya. Saya memastikan sahabat bisa melihat di YouTube channel karena panduan saya YouTube channel, bukan Zoom ya. Oke. Sudah terlihat ya, itu salah satu ekosistem di US ya. Masing-masing kota beda. Contoh begini sahabat. Pasti sahabat bertanya-tanya, kok berbeda ya Mas Idam? Ya beda, karena begini. Kita dulu punya Yellow Pages ya, Mas Ilham punya ingat nggak? Iya, pernah ingat. Buku telepon ya. Ini buku ajaib kuning. Ya, buku ajaib, kuning tebel banget. Dulu saya sering cari itu ya. Saya cari misalnya lokasi nomor HP-nya berapa gitu. Bukan nomor HP, nomor telepon meja gitu ya istilahnya. Fixed phone sekarang udah nggak ada lagi, udah nggak laku kali ya. Bahkan nomor telepon rumah pun orang nggak punya kali sekarang ya, nggak perlu amat ya. Kecuali berhubungan dengan misalnya banking atau apa gitu ya. Nah, Yellow Pages salah satu sinyal-sinyal kita untuk membangun lokal bisnis, apalagi misalnya komunitas tempat, misalnya komunitas di WA misalnya, atau kita PR itu maksudnya public relation. Terus Mas Ilham pernah perhatikan enggak ada Instagram, misalnya Instagram khusus untuk Sidoarjo, dia menaruhkan ini ya, monggo sahabat, saya sering lihat tuh di grup-grup ya di Surabaya. Kita ada Instagram Surabaya khusus untuk warga Surabaya. Nah itu salah satu lokal bisnis. Nah kita ikutan nyemplung supaya nanti. Nah itu salah satu ekosistem ya. Selain di tengahnya core-nya itu Google My Business kita, Google Businessku, gitu ya, kita setting di sana. Mengapa kita setting ini dulu? Karena kita perlu maps-nya ya sahabat ya. Kita perlu maps-nya dan Google itu masih pasar yang terbesar. Nanti maps-nya bisa kita tempel di website kita ya. Dan itu penting banget. Gojek pun saya pikir ngambil maps dari Google, saya yakin ya. Nanti juga maps di Apple juga berpengaruh ya, cuman pengguna Apple sedikit ya. Mas Ilham ya. Maps di Apple nanti saya tunjukkan juga ya, cuman ini terus juga Bing ya.
search engine Bing, karena search engine bukan Google tau kan, ada Bing, cuman sahabat jarang pakai ya. Bing settingannya beda ya untuk Microsoft, terus Google Maps-nya. Jadi ada 3 Maps ya. Ada Maps-nya Google sendiri yang akan saya bahas pagi ini, terus ada Maps-nya Bing untuk Microsoft, satu lagi Maps-nya Apple. Itu agak berbeda itu ya. Cuman biasanya kan sahabat taunya kan Maps di Google gitu ya. Sherlock dong, nah gitu ya, sering ya. Sherlock mana Google kan, nggak mungkin. Bagi yang punya Apple nanti yang di sana mungkin nggak bisa baca. Kebanyakan kita pengguna Android ya, pakat ya Mas Ilham ya, masih terbesar ya. Android kan beda ya antara Android dengan iPhone-nya gitu ya, dengan Mac-nya gitu ya, masih agak beda tuh, penggunanya masih sedikit saya pikir. Kalau Android terbesar lah, makanya kita sasar pagi ini untuk Android ya, terutama untuk platform di Google. Nah sahabat, tapi itu penting tadi ya, NAPW ya, yang konsisten. Pastinya kita harus punya mindset. Jadi saya pernah utarakan sahabat E2TA2 gitu ya. Jadi E-nya itu expertise, kita punya keahlian gitu ya. Keahlian bukan berarti kita harus jago banget. Mas Ilham punya keahlian mungkin buat bakwan goreng gitu. Itu keahlian juga kan. Habis expertise, empati. Empati kita harus tahu lokasi sekeliling kita. Kira-kira kebutuhannya apa nih Mas Ilham di tempat Mas Ilham? Mungkin di lingkungan RT, RW. Oh ternyata di RW saya itu suka misalnya kue sifon untuk saat ini ya. Kue sifon yang lembek-lembek itu kan. Pernah makan Mas Ilham kue sifon atau lembut mungkin itu lembut ya. Sekarang kue tren apa? Frozen lah, frozen food kan sekarang nih. Dimsum frozen lagi tren di RW di Mas Ilham di sana. Makanya Mas Ilham buat ini karena Mas Ilham ada empatinya. Empati artinya apa? Artinya kita riset gitu ya, riset di sekeliling ya. Kita harus tahu keinginan pelanggan. Oh ternyata RW sekitar atau kelurahan di tempat Mas Ilham berdomisili atau kecamatan ya, paling luas kecamatan, mungkin jangan sampai provinsi, itu sudah terlalu besar. Ternyata suka dimsum frozen semua gitu. Beda dengan Surabaya, mungkin Surabaya suka somai, makanya empati Mas Ilham ada di sana, makanya dibuatlah Mas Ilham atau sahabat buat dimsum frozen ya. Terus habis itu setelah buat dimsum frozen misalnya ada trustworthy ya. Ketika Mas Ilham sudah sudah buat maps-nya sendiri, sudah misalnya masuk ke Instagram lokal, misalnya di Sidoarjo ada nawarin misalnya yang follower banyak, misalnya mereka nawarin misalnya, monggo siapa yang mau dipasarkan silakan gratis. Pernah lihat ya Mas Ilham ya? Di Instagram kami itu ya, terutama Instagram ya, saya sering lihat di Instagram tuh. Jadi atau di mention nanti itu salah satu ini ya, membangun trust ya. Mas Ilham juga mau format penting, itu namanya PR ya, public relation penting gitu ya. Terus mungkin seminggu sekali Mas Ilham ke kantor sekretariat RW ngomong, nih saya punya produk dimsum, penting ya sahabat ya. Bukan hanya online, offline juga penting. Mampir-mampirlah di kantor sekretariat RW yang bagian punya Karang Taruna ya mampir. Cuman Karang Taruna sekarang kegiatan udah ada ya. Langsung lapangan gede futsal gitu ya. Jadi dulu kan Karang Taruna ada apa ya, meja pingpong gitu ya. Itu biasanya. Catur di sana, terus kadang-kadang gaple itu ya, kartu remi, cuman sekarang udah jarang ya sahabat ya. Habis trustworthy, authority, ketika orang sudah trust, Mas Ilham sudah diomongin di mana-mana, bahkan sampai di luar Sidoarjo, terciptalah authority, artinya Mas Ilham raja pembuat dimsum frozen di Sidoarjo, di kecamatan mana begitu ya. Setelah authority, jangan sampai di sana, kita harus punya sikap atau mindset adaptability. Kita bisa beradaptasi, maksudnya begini, kata kan bisnis itu hanya punya dua function ya, marketing dan innovation ya. Ketika kita sudah setting financialnya ya, kita sudah setting HR-nya segala macam, ujung-ujungnya ya marketing innovation. Jangan lupa sahabat innovation, ketika jualan Mas Ilham misalnya frozen tadi, dia misalnya udah nggak laku lagi, Mas Ilham berefleksi dong ya, kontemplasi, kok nggak laku ya. Artinya Mas Ilham harus sudah adapt ya, adaptability. Oh ternyata sekarang trennya orang suka misalnya dimsum pakai topping gitu ya. Nggak tahu ya, ada topping ya. Toppingnya pakai dulu ada udangnya gitu ya, udang ya. Udang sekarang diganti, bukan udang, mungkin teri gitu ya. Teri Medan gitu ya. Kan teri kecil-kecil tuh.
biasanya udang ya di atasnya gitu ya, dimsum ya, ada udang ya. Nah karena orang nggak suka Keju udang, juga kadang-kadang. keju, mungkin karena alergi mungkin ya, kebanyakan orang kena alergi, akhirnya diganti teri Medan atau diganti misalnya kornet gitu ya, kita beli kornet di Indomaret ya, ada kornet ya, terus ditaburin gitu. Ya ternyata orang suka, oh Mas Ilham ternyata ada ya pakai kornet di atasnya, terus pakai udang pula, terus pakai teri Medan misalnya. Nah itu salah satu kita, jadi kita harus bangun expertise bukan artinya kita harus jago banget sahabat ya. Empathy, trustworthy, authority, adaptability. Nah sahabat, mungkin habis jeda iklan ya Mas Ilham ya. Saya soalnya panjang juga nih. Jadi bagaimana nanti kita menguasai, ada step by stepnya ada ya sahabat ya. Dan juga penting ya sinyal sosial melalui sosial media post kita. Setelah kita setting Google My Business di awal, diikuti oleh sosial media populer seperti Facebook, masuk ke Facebook grup lokal. Contoh begini, saya masuk di grup ekspor ke Hong Kong, itu kan salah satu lokalisasi juga kan, artinya saya ekspor ke Hong Kong gitu ya, kebetulan ada teman saya di sana ya, jadi ada khusus ya sahabat ya, ada grup coba dicek ya sahabat ya, di Facebook grup itu banyak sekali ya, grup untuk ekspor di Hong Kong, grup untuk ekspor di, silakan search aja di Facebook ya, ekspor di, karena cukup besar juga ini ya, membernya gede juga ya, 10 ribuan ya gitu ya, jadi bisa nyemplung di sana ya. Di Twitter juga kita setting, LinkedIn juga ya sahabat ya. Terus sahabat itu tadi ya, coba saya share, tapi ini sobat saya share lagi sebelah kiri, kita rangkumin menjadi seperti ini sahabat. Sinyalnya seperti ini, step by stepnya sebenarnya agak sedikit ribet ya, lihat ya Mas Ilham ya. Waduh, apa? Itu ya. Sudah banyak kecil-kecil lagi gitu ya. Ya, cuman nanti kita ringkas sahabat ya. Ya, masih lama kita ringkas. Apa itu? The step of? Itu step by step ya. Oh, step by step. Tadi yang saya bicarakan tadi ya, seperti setting Google My Business di awal, terus PR-nya ada, public relation, contohnya sering-sering ke kantor sekretariat RW, terus Mas Ilham masuk ke Instagram yang nawarin jasa posting jualan Mas Ilham ya di lokasi setempat. Kadang tuh promosi di Sidoarjo ya, misal apa gitu. Ada tuh, saya sering perhatikan di Bekasi banyak ya. Terus bahkan saya ada yang nanya ke saya nanti saya peragakan ya website ini sahabat, website jasa asuransi AIA ya. Kebetulan saya tackle ini beberapa agentnya, termasuk bosnya juga saya tackle, dan ada beberapa yang tinggal di Bekasi, dan mereka juga menyasar Instagram Bekasi, sahabat. Loh, saya tanya kenapa Bekasi? Iya, Mas Idam, karena banyak orang Bekasi yang mau ikut jadi member agent gitu ya. Oh gitu ya. Nah itu kan salah satu kekuatan lokal bisnis. Kenapa nggak menyasar? Karena mereka tahu ya sahabat ya. Saya pikir sahabat tahu ya. Artinya kita bersasar pelan-pelan dari lokal bisnis tempat, kita cek dulu apakah ada Instagram di Sidoarjo, khusus Sidoarjo ya, apakah ada Facebook group khusus di Sidoarjo ya, itu ya setelah kita setting Google My Business pastinya. Nah kita sederhanakan sahabat, sebelum saya nanti ke slide setelah jeda iklan, kita sederhanakan seperti ini ya, coba saya share lagi sebelah kiri. Nah seperti ini ya. Oke, lihat ya, Mas Ilham. Nah, kan agak sederhana ya. Nah, ini apa ini penjelasannya gimana nih? Map to local search success. Iya, itu kan ada NAPW ada di sana ya. Ini sudah kita jelaskan ya, Mas Ilham ya, beberapa minggu lalu kalau tidak salah ya. Ada trusted location info itu ya, yang biru-biru itu ya, artinya lokasi infonya trusted, maksudnya ada gitu ya. Mas Ilham ada lokasinya, Mas Ilham punya, ada rumahnya walaupun garasi gitu misalnya, walaupun mungkin di depan rumah teras, nggak masalah gitu ya, asalkan nanti ada papan namanya yang jelas gitu ya, supaya nanti bisa di verify Google. Terus yang sebelah kanan sahabat warna abu-abu itu locally focus website ya, artinya kita fokus di website lokal gitu ya. Seperti gini, Mas Ilham pernah perhatikan enggak gitu ya, Tribun News sering muncul dalam satu Google ya. Tribun
Tribun News. Nah mereka ada subdomain ya. Masing-masing kota ada loh. Misalnya kalimantantimur.tribunnews.com, sidoarjo.tribunnews.com. Nah itu coba kita sasar di Tribun Newsnya Sidoarjo. Makanya ya jangan heran Tribun News itu selalu dilamaskan Google karena mereka banyak sekali subdomain ya. Subdomain artinya mereka ada domain yang utama tribunnews.com, tapi juga ada subdomain di tiap kota ya. Kalau nggak salah ya, ada Tribun News Jakarta, kalau nggak salah di Kalimantan ada Tribun News. Saya sering cari misalnya saya cari PPKM level 4 loh, ternyata yang muncul Tribun News Kalimantan. Itu kan dahsyat ya sahabat ya. Kenapa Kalimantan? Karena mereka sudah jadi authority sahabat. Begitu pula nanti kita ya tidak tertutup kemungkinan kita menjadi authority dan seterusnya bisa meluas ke seluruh Indonesia gitu ya. Dan kita harus punya mindset think globally, act locally gitu ya. Seperti Shopee kemarin kan, Shopee #Shopee pilih lokal ya. Nah yang hijau yang kiri bawah itu good link profile, maksudnya apa? Kita punya link-link ya, backlink di luar kita. Misalnya kita sering-sering blog commenting, kita sering-sering commenting di Instagram yang followernya banyak, kita sering-sering komen di Facebook group lokal, kita sering-sering komen di press maksudnya website website berita lokal gitu ya, atau kita sering-sering komen di grup lokal, misalnya grup komunitas kita di grup SD ya, SD kita domisili, SMP, SMA, bahkan grup-grup komunitas sales misalnya di Sidoarjo mungkin ada ya. Mas Ilham gabung enggak? Ada komunitas sales di Sidoarjo misalnya, atau komunitas ada gabung dong. Gabung ya, komunitas komunitas MC Jawa Timur lah misalnya, kecil guys sudah. Atau komunitas penjual dimsum Surabaya. Nah coba gabung sahabat ya, kita gabung. Tujuannya supaya nanti link profile kita menjadi bagus, ada backlink misalnya, back to back. Artinya orang biar ngeklik, biar kita share terus linknya gitu ya, link website kita atau link Facebook kita ya, Facebook fanpage terutama, atau Twitter, tapi yang terutama kita website ya, nanti ada website gratisan dari Google My Business. Nah sebelah kanan bawah warna merah muda gitu ya, ada good review profile, penting ya. Kita harus bangun testimoni yang bagus, minta bintang ke orang, semakin banyak bintang kan orang semakin percaya ya. Sepakat ya Mas Ilham ya. Yeah. Bintangnya banyak, terus testimoni banyak. Nanti saya tunjukkan ya setelah jadi iklan salah satu website yang saya sedang tangani, tim saya dan tim saya, beberapa agen asuransi AIA gitu ya. Saya dulu pernah di AIA juga sih, cuman udah keluar. Oke, baik. Review ya. Jadi 4 itu aja ya sahabat ya. Jadi kita ringkas tadi yang banyak tadi ya, dari yang di US tadi yang lu kayak benang kusut gitu ya. Terus ada pula setelah itu kita ringkas di yang gede banyak ya, stepnya banyak tadi. Yang kedua, gambar kedua. Nah gambar ketiga ini udah ringkas banget sahabat ya. Nanti saya jelaskan setelah jeda iklan bagaimana step by step poin-poinnya kita bangun dari awal kira-kira untuk menguasai lokal bisnis. Tentunya bukan hanya lokal ya. Tujuan kita kan think globally, mikirnya udah global, tapi act locally dulu deh gitu ya. Kita lokal konten dulu deh, lokal wisdom kita bangun dulu gitu ya. Lokal konten, lokal wisdom dan seterusnya ya. Di belakangnya ada sosmed, tentu saja kita nanti bergabung ke Facebook group lokal tadi ya, Instagram yang lokal, terus media-media lokal. Contohnya Suara Sidoarjo termasuk lokal ya. Cuman jadi Bank Indonesia juga nih ya. Buktinya saya di Jakarta kan. Tapi coach, lokal ini apakah hanya, mungkin maksud saya gini, suatu saat ini akan berubah jadi hanya tren saja, atau mungkin akan agak bisa dikatakan everlasting ya. Oh ini nggak mengenal zaman, intinya kapanpun pasti bisnis itu akan basicnya atau base lainnya itu memang lokal dulu yang harus dikembangkan gitu. Atau suatu saat nanti mungkin 5 atau 10 tahun lagi malah dibalik-balik kan, biasanya tuh piramid mau balik mau apa kayak gitu-gitu kan biasanya. Gimana? Ya, bisa terjadi juga sahabat ya. Tapi pastinya maksudnya lokal ini artinya kita stepnya dari awal dari domisili kita gitu ya. Supaya orang tahu bahwa kita ada tempatnya ya tadi ya. Ada NAP-nya jelas, NAPW, name, business name, address,
smartphone, website gitu ya, biar orang tahu, biar misal orang mau ke lokasi itu jelas gitu ya. Maksudnya lokal begitu sahabat ya. Lokal bukan berarti kita hanya lokal terus ya, enggak gitu ya. Lokal artinya kita stepnya begitu. Mungkin nanti bisa terbalik ya. Mungkin istilahnya mendunia dulu gitu. Satu lokal gitu ya, dibalik. Tapi saya pikir ini salah satu step seperti kita kalau mulai project management ya, project pastinya step awalnya dari kecil dulu kan. Jadi istilah lokal itu kita mulai dari yang mudah dulu. Kita mulai dari yang kecil dulu ya, istilah lokal gitu ya. Setelah itu apa? Interlokal ya. Interlokal atau outside lah, di luar kota kita atau di luar Indonesia ya, syukur-syukur ya. Asal kita punya mindset tadi ya, ada expertise, ada empathy, ada trustworthy, authority, dan terakhir adaptability. Kita harus beradaptasi di tren-tren yang sekarang ya, karena teknologi cepat berubah, begitu juga algoritma tuh cepat sekali berubah sahabat ya. Oke, baik Coach, nanti kita akan lanjutkan ya dengan tampilan slide step-step yang tadi bagaimana menguasai bisnis lokal tadi ya. Oke, baik sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Coach Idam dalam Digital Business Series pagi hari ini. Bagaimana menguasai lokal bisnis, sebuah panduan lokal search ecosystem ya. Ini merupakan edisi yang ke-121 ya. Tayangan pada pagi hari ini tetap di Suara Sidoarjo. Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Amen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatannya ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing dikembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Oh, bahaya iku. Ngomong durung budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dhewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramet bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau nggak ada yang baru namanya Gameku? Kok Gameku? Ini TV ku. Iya beneran. Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya. Cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku. Mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu? Ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku.
Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intilan Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Nah, karena itu segera ya, perbaiki pola makan Anda dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami Digital Business Series pagi hari ini bersama dengan Coach Idam Asari, dan kita masih menyoal tentang lokal bisnis ya. Baik, Coach, sebelum ke pertanyaan, ini ada 5 pertanyaan yang sudah masuk, tapi mungkin bisa langsung diperlihatkan kepada sahabat Suara Sidoarjo semuanya. Ini tadi kan ada step-step bagaimana menguasai lokal bisnis ya, silakan. Ya, saya share dulu ya sahabat ya. Ada slide yang minggu kemarin. Saya tambahkan langkah-langkah seperti apa, walaupun langkahnya panjang ya. Sudah tampil ya. Saya lihat sudah tampil ya. Oke, ini minggu kemarin coba saya skip dulu ya. Oke. Ya, ini saya skip ya. Minggu kemarin sudah kita jelaskan ya, Mas Ilham ya. Yang tentang, oh iya betul. Oh iya, ini kan oke, kita langsung deh karena ada beberapa pertanyaan dari sahabat. Nah ini ya, kira-kira ya sahabat ya. Ada, lihat ya, oke. Ini ada beberapa ini ya, untuk menguasai lokal bisnis. Pastinya tadi di awal saya sebut be mindful ya, be mindful of expertise, empathy, trustworthy, authority, adaptability ya, A2. Terus kedua, keep your name, address, phone, website consistent gitu ya.
NAPW, dulu hanya NAP, sekarang tambah W. Konsisten maksudnya misalnya di Google My Business, business name-nya yaitu gitu ya, font-nya yaitu, artinya font-nya harus sama ya, seperti konsisten gitu ya. Terus misalnya di Facebook Group font-nya sama juga, nomor HP-nya. Terus di Instagram di lokal sama juga, dan Tokopedia nomornya sama ya, itu maksudnya konsisten, jangan beda-beda. Dan kita bingung juga kan, misalnya HP-nya nomor 2, ini dari mana ya, dari Instagram atau dari mana gitu kan, agak bingung kan. Terus quantity dan source quality nih, saya salah tulis nih, quality and quantity ya of local reviews really matter, maksudnya penting sekali ya reviews ya, reviews bintang gitu ya. Di Google My Business mudah sekali ya, kita minta review dikasih bintang gitu, dan minta testimoni juga gitu ya, berupa kata-kata, itu penting banget. Kita bisa, kalau mereka nggak mau ngasih, kasih tester gitu ya. Kasih tester, misal Mas Ilham buat dimsum frozen, kasihlah frozen berapa biji gitu ya. Berapa, ngomongnya biji buah gitu ya, berapa gitu ya. Kalau di Jakarta ngomong biji ya. Biji, bener. Agak-agak sedikit kasar gitu ya, biji. Saya orang Jakarta kebiasaan gitu, biji. Terus create lokal konten. Nah iya, memang lokal konten harus kita create. Lokal konten misalnya jual dimsum frozen Ilham, Dapur Ilham ya, Dapur Ilham, branding Mas Ilham punya namanya Dapur Ilham gitu ya, Dapur Ilham di Sidoarjo. Nah itu salah satu konten lokal konten karena ada nama kota. Terus for local press, ya tadi saya bilang tadi ya, local press maksudnya apa? Misalnya di Sidoarjo ada nggak Mas Ilham? Apa? Media khusus untuk Sidoarjo yang saya nggak tahu, ada nggak? Banyak saya pikir ya. Ada sih, ya. Yang kalau saya Tribun News tahu, Detik pasti, karena nasional kan, Detik nasional, Kompas nasional, apalagi, dan media televisi punya ini ya. Ada enggak misalnya apa namanya media lokal yang media lokal tuh Sidoarjo Terkini, Sidoarjo Update, iya kayak gitu-gitulah. Bukannya koran ya, sekarang kan sudah web itu. Ya. Mereka punya juga bentuk fisik, koran atau majalah, mereka juga punya website saya pikir ya. Web ya. Pastinya berbasis lokal gitu ya. Saya juga pernah lihat ya, saya di kampung di Sumatera, Kalimantan, rokoknya rokok lokal loh. Di Jakarta nggak ada gitu, nggak diproduksi. Nah itu kan salah satu local wisdom mereka kan, karena mereka suka lokal. Karena di Jakarta rokok merek itu ada, misalnya gini Marlboro ada kan, terus apa misalnya. Ternyata di sana ada rokok lokal. Saya lihat tuh, kok ada rokok lokal ya. Nah itu salah satu local wisdom ya. Artinya mereka bangun wisdom di setempat. Terus dan local community mention, artinya nama bisnis Mas Ilham disebut nih di komunitas lokal dan di press lokal. Yang penting sahabat ya, itu salah satu sinyal kita menuju ke pencarian pertama orang. Nah ini yang selanjutnya, use Google Maps on your site. Penting ini, artinya Google Maps sudah kita setting melalui Google My Business, kita sudah paparkan ya Mas Ilham ya beberapa kali ya, cara setting Google My Business, nanti ujung-ujungnya ada Maps gitu kan. Nanti bisa kita copy tuh, kita bisa share atau linknya kita ambil ya, bukan linknya apa namanya, ada semacam scriptnya kita ambil, bisa kita tempel di website kita gitu ya, website yang berbayar pastinya. Kalau sahabat belum ada anggaran ya gunakan yang pertanyaan minggu kemarin, pakai Blogspot boleh, atau WordPress.com, atau pakai site.google.com gitu yang gratisan banyak ya. Terus make your website stand out from others in your field. Artinya stand out tuh artinya benar-benar misalnya begini, dari sisi tampilan, misalnya tampilannya ngejreng gitu ya. Terus dari sisi navigasi orang mudah untuk nge-scroll, itu salah satu stand out ya. Terus make pages primarily for users, artinya begini sahabat. Artinya halaman web kita itu khusus buat user, bukan untuk Google Search Engine gitu ya. Bagaimana user itu bisa berlama-lama di website kita gitu ya. Jangan sampai terjadi bounce rate yang tinggi biar mereka baca lama sekali. Penting ya, salah satu sinyal kita menuju ke halaman 1 Google. Karena kita kan sekarang dulu waktu saya tahun 2005 tuh peran robot penting banget ya. Peran robot bahkan ada tool yang kira-kira bisa posting otomatis, sekarang nggak bisa lagi sahabat ya. Nanti kita bisa di-ban, makanya kita penting buat website itu human center design dengan human centric marketingnya gitu ya. Tujuan kita yang lihat manusia, bukannya robot, bukannya hanya Google. Nah kaki ya, think about what makes your website unique.
Pastinya website Masilam bisa unik dari yang lain. Terus valuable artinya bernilai gitu ya. Orang mencari website Masilam karena ada keperluan bernilai, karena dimsumnya enak, karena dimsumnya toppingnya banyak. Selain ada udang, terus ada udang ebi misalnya ya, udang ebi yang kecil-kecil gitu, terus teri Medan. Terus tambah daging-daging kecil itu ya. Dan engage artinya orang suka ngasih komen di website Masilam, orang suka ngasih review karena sudah unik dan valuable. Orang rela untuk nge-share websitenya Masilam, rela untuk advokasi, rela untuk nge-like, rela untuk kasih komen-komen gitu ya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan, nah ini salah satu website ya. Websitenya yang kira-kira nanti sahabat bisa menguasai lokal bisnis. Cantumkan di paling atas, baris status paling atas ya, ini salah satu teman saya ini, agen asuransi ya. Closingnya cukup banyak ya, kaget ya. Ini saya yang buat ya, sahabat ya, saya yang buat ya. Jadi ada penawaran di atas ya, penting ya, limited offer, kita harus tawarin dong. Biar orang langsung curious kan. Akhirnya main tuh maximize pleasure and minimize suffering. Main tuh namanya emosi mereka diaduk-aduk gitu kan. Oh ada penawaran loh, kalau kita ngambil sekarang besok nggak ada lagi loh, kira-kira gitu ya. Ada limited offer dan di tengahnya itu strong headline, artinya strong ya, kita hurufnya gede-gede dan kira-kira orang bisa curious ya. Di situ tertulis temukan perlindungan asuransi yang terbaik ya, ngomongin terbaik ya, untuk Anda dan mereka yang terkasih, untuk Anda dan keluarga. Itu kan salah satu strong gitu ya, kata-kata yang compelling words, sangat kuat gitu ya. Terus selanjutnya navigasi seperti apa lagi, saya tampil di ini second headline ya. Ini kita scroll ke bawah, second headline nama website sendiri, terus ada email address, terus ada email address untuk perusahaan juga aya.com, terus ada call to action ya, jangan lupa sahabat ya, ada tombol untuk menuju ke WA kita, bisa juga ke Facebook Messenger, bisa juga ke ngisi email gitu ya, nama, email, dan di tengahnya ada copy ya mas, copywriting ya. Copywriting maksudnya supaya orang jelas dong, ada judulnya, ada headline, terus ada copywriting, kami mengundang Anda gitu ya. Jadi ada kata-katanya biar orang istilahnya emosi teraduk-aduk ya, ada maximize pleasure. Dan terakhir mungkin ini slide-nya ya. Terus produknya apa aja nih? Ada proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, mungkin Masilam dimsum frozen, jangan hanya satu sahabat ya. Dimsum frozen variannya ada 3 misalnya. Varian untuk pakai udang ebi, terus ada udang biasa, dan satu lagi trinasi. Biar orang nanti tertarik ya, oh ternyata Masilam tuh produksi banyak ya. Nggak hanya satu varian. Penting sahabat ya. Oke. Baik. Testimoni, terakhir testimoni. Penting sahabat ya, testimoni ya. Ada bintang mana, ini real ya. Testimoni dari Ibu Lili Janto, dari Ibu Erna Sulik. Kita mesti minta ya testimoni ke yang pelanggan-pelanggan kita, atau calon pelanggan, atau prospek. Boleh juga, nah masalah. Mungkin belinya nanti. Terakhir ini kita harus cantumkan aja tadi ya, Google Maps. Kita kopikan Google Maps di website kita ya. Maksudnya skripnya kita tanam di sana. Ini mudah sekali sahabat. Terus ada kontak info jelas ya, ada email di sana, ada alamatnya, ada jam bukanya juga. Terus di bawahnya ada, kita bisa share ada tombol ke Facebook, Twitter, LinkedIn, WA, Line, bahkan Line yang terus Telegram. Maksudnya supaya orang kalau misalnya tertarik nggak segan-segan nge-share ke Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya. Oke. Mungkin kita ke pertanyaan mungkin ya. Iya, oke. Ya, waktunya 5 menit dan ini ada 5 pertanyaan, jadi singkat saja Coach ya. Baik. Yang pertama dari Ferdi Andadi Sedati. Coach, bagaimana membuat halaman website yang menarik perhatian? Apakah harus dibuat lebih spesifik atau lebih general? Kemudian dari Eko yang ada di Taman, Coach, bisnis lokal yang menjanjikan di tahun 2022 kira-kira apa ya? Oke, ini dua-dua dulu, silakan. Menjanjikan ya, oke. Tadi pertama, membuat halaman website yang menarik perhatian, apakah cenderung lebih spesifik atau general gitu? Nah, itu kan tadi kan baru kita peragain ya, Mas Jelat ya. Itu kan salah satu website yang menarik. Begini sahabat ya, kalau bisa spesifik ya, jangan sampai kita general. Contoh begini, coba perhatikan ya sahabat. YouTube mana, channel mana aja yang kira-kira banyak ininya, subscriber ya. Mereka yang spesifik. Arti gini,
jago gitar, ngomong gitar terus gitu kan. Misalnya jago jago masak terus omongannya. Kalau kita campur-campur sari gitu, orang nggak tertarik ya, orang cepat kabur ya, ada bounce rate, orang malas untuk subscribe di YouTube channel kita karena kita nggak fokus gitu ya sahabat ya. Kita harus kalau seandainya bisnisnya banyak ya buat beberapa website ya, jangan dicampurkan. Kalau dicampur sari gitu ya namanya situs berita, namanya detik.com atau Tribun News, jadi nggak menarik, atau Wikipedia. Karena kan kita harus fokus di awal ya. Jadi kalau bisnisnya banyak memang harus dipisah-pisah ya Coach ya? Ya betul. Dan kalau bisa juga nomornya berbeda ya. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa, kalau nggak mampu ya satu cukup. Kemarin kita agak susah kita untuk milah-milah ya. Ini dari orderan dimsum atau orderan jual kaos ya, kita bingung kan. Tapi bisa diatur ya, ketika kita pakai setting Google WA Business, kita bisa atur tuh. Ada namanya label-labelnya, kita bisa atur label ini untuk orderan dimsum, label ini untuk orderan. Kalau kita gunakan WA Business, tadi penting nanti kita topiknya ada ya sahabat ya. Kedua, bisnis yang menjanjikan di tahun 2022 ya. Bisnis lokal apa yang? Jadi tahun depan ya. Tahun depan. Jadi masih lama, halo? Iya. Iya, halo. Oh iya. Oh enggak, terputus ya. Ya. Yang menjanjikan, menurut survei yang menjanjikan itu pastinya yang masih berhubungan dengan COVID-19 pandemi. Contohnya apa? Hand sanitizer di samping saya ini masih laku, apalagi produk-produk yang frozen itu menjanjikan ya. Karena orang mau dimasak di rumah, orang khawatir dengan yang produknya kira-kira nggak dimasak di rumah, orang khawatir ya, pasti khawatir ya. Saya pun beli sekarang yang selalu yang panas ya, sahabat ya, begitu ya Mas Ilham ya. Dari yang misalnya mie ayam yang langsung dipanasin gitu, dipanasin di tempat gitu ya, karena kita khawatir dengan sekarang kan COVID-19 pandemi, kita khawatir dengan mohon maaf tangan-tangan orang gitu ya. Kadang orang menggunakan sarung tangan, menggunakan double masker, jadi penting sekali ya. Yang frozen gitu ya, itu penting ya, yang bisnis frozen masih laku ya. Terus herbal sekarang empon kan orang sering minum ya. Terus apalagi jahe merah, gunanya buat imunitas gitu, itu laku banget sahabat ya. Di samping saya ada nih ginger red coffee ya, jadi ada kopi yang rasa jahe merah nih, ginger red ya. Terus ada spicy tea. Jadi samping saya ini semua rata-rata yang bisa bangun imunitas semua nih sahabat. Oh oke. Jadi yang berkaitan dengan COVID bangun imunitas ya Coach ya. Yang menjanjikan ya di prediksi itu. Oke, terima kasih Coach. Ya. Kenapa? Satu lagi untuk jasa produk untuk jasa yang asuransi ya. Saya bukan populerin sahabat saya gitu ya, yang tadi saya utarakan. Asuransi itu sespleng sekarang ya. Asuransi karena orang memikirkan untuk apa ya, persiapan kedepannya. Asuransi sekarang cukup banyak dicari orang ya. Asuransi swasta ya, terus untuk jasa ya. Terus pastinya jasa-jasa yang berhubungan dengan digital tuh ya jos lah pastinya. Oke, baik. Ini ada dua lagi singkat saja. Untuk penggunaan Google AdWords yang efisien dan berhasil, ini caranya bagaimana atau saran yang bagus seperti apa? Itu dari Rafael Geluran. Kemudian yang kedua, Coach, bagaimana ya caranya jika iklan di Google tidak disetujui, dan kira-kira ada saran apa? Dari Vita yang ada di Jambangan. Oke, silakan. Ya, sahabat, kita masih dalam pembahasan konten marketing ya. Nanti ini karena beriklan ya, berbayar ya. Kita masih dalam tahap organik ya, sahabat ya, Mas Ilham ya. Organik artinya tanpa uang. Ini yang dibicarakan yang pertama tadi pertanyaan Google AdWords pasti berbayar. Yang kedua iklan Google kalau tidak disetujui bagaimana? Yang berhasil bagaimana? Tentunya kita harus riset keyword ya. Keyword kalau bisa gunakan keyword yang long tail ya. Long tail keyword, jangan gunakan yang head terms yang terlalu berdarah-darah. Misalnya 2 kata, jangan gunakan yang long tail keyword. Misalnya cari yang pertanyaan tadi yang Google Ads mana yang berhasil, cari misalnya keyword yang 4 kata gitu. Supaya cepat berhasil. Jadi kalau long tail keyword semakin panjang keyword kita artinya targeted ya. Jangan kita gunakan lagi pula mahal ya sahabat ya. Google AdWords ketika menggunakan head terms yang bisa berdarah, misal jual kaos tok, nah itu mahal sekali, jatuhnya mahal dan kemungkinan berhasilnya kecil ya. Karena
Bisa juga bagi perusahaan besar sih ya bodo amat ya sahabat ya, mereka duitnya banyak cemplungin aja semua kan, nggak masalah. Misalnya iklan sebulan 100 juta ya pasti berhasil kan gitu kan. Bagi yang anggaran terbatas pastinya gunakan long tail keywords, keyword yang panjang, dan nanti iklannya menjadi murah juga. Terus yang kedua, iklan di Google kalau tidak disetujui bagaimana? Nah ini kan suka-sukanya Google ya, artinya kita dicoba lagi ya. Jadi ada istilahnya begini, dicoba lagi maksud kita ngiklan itu jangan hanya satu, ngiklan itu dua gitu, dua campaign. Maksud begini, tujuannya buat A/B testing, split test. Kita lihat campaign A, campaign B, kira-kira mana yang berhasil ya, kira-kira nanti kan dicek dulu sama Google atau di Facebook apakah disetujui apa enggak. Kalau nggak disetujui ya buat campaign yang baru. Seandainya di ban akun kita ya kita terpaksa pakai akun yang baru ya, Gmail yang baru. Saya pikir bisa ya caranya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Coach Idam, dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang sudah berpartisipasi tadi ya, berkirim pertanyaan. Sabtu depan kita akan lanjutkan kembali ya Coach ya. Siap. Kira-kira ada kenapa? Sahabat ya, mungkin satu depan kita potong ya, atau 2 minggu ke depan, karena ada sahabat saya yang mau masuk Entrepreneur Live. Beliau itu bisnisnya yang viral dulu ya, tahu go. Oh ya. Aduh, ini crispy gimana gitu ya? Nah, pernah saya makan. Sebetulnya foundernya nih teman saya juga. Oh iya. Franchise-nya udah di mana-mana loh ini Coach ya. Ya betul. Bagaimana nanti viral ya? Nanti ada ilmu viral ya. Viral itu seperti apalah gitu. Oke, terima kasih Coach. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.